Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan Pak Aat di Dimni Channel. Kali ini Pak Aat akan bahas kembali materi tentang dimensi 3 atau bangun ruang. Matematika SMA kelas 12 ya. Oke, Pak Aat mendapatkan kiriman pertanyaan dari seorang siswa soalnya seperti ini. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 12 cm. Tentukan jarak titik A ke E nih ya dan E, kemudian yang B jarak titik A dan H, C jarak titik A dan G, kemudian yang D jarak titik B dan X. Jika titik X-nya merupakan pertengahan HD ya. Kemudian yang E jarak titik X dan Y. Nah, yang X-nya ini ya pertengahan HD dan Y-nya jika titik Y merupakan pertengahan AB. Oke, silakan di anak SMA kelas 12 yang sedang belajar dimensi 3 ya. Anak kelas 12 berarti masih kurikulum 2013 ya. Oke, tetap semangat ya. Oke, Pak ucapkan terima kasih yang sudah like dan subscribe channel Dini Channel ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua ya. Oke, langsung saja kita bahas ya dari yang pertama ya. Nah, di sini ada kubus ya. Nah, oke, kita gambar dulu ya. Sebaiknya kalau ada soal dimensi 3 seperti ini, kita gambar ya supaya yang ditanya paham ya yang mana sih gitu yang ditanya ya. Oke, Pak geser dulu sedikit ya. Oke, Pak gambar dulu, kita gambar kubusnya ya. Oke, kita bikin kotak dulu ya. Oke, di sini ya. Gambarnya kita bikin kotak ya, bikin kubus ya. Oke, kira-kira seperti ini ya, dua kotak. Kemudian kita hubungkan ya. Oke, kita hubungkan ya. Oke, kemudian titik-titiknya kita hubungkan jadilah kubus ya. Oke, mudah-mudahan dengan gambar kalian bisa paham ya. Mana yang ditanyakan ya. Oke, ini juga kita garis dulu ya supaya muat ya. Ada tiga pengen kita garis dulu ini dibagi dua ya, tulisnya ya. Oke, supaya habis muat ya. Oke. Oke, kita kemudian kita namakan ya. Kubusnya katanya namanya apa? Nama kubusnya A B C D E F G H ya. Kita namakan ya. Kita namakan kubusnya E ya. E dari A, kemudian B, kemudian C, kemudian D ya. Oke, kemudian E-nya di sini ya, kemudian F, G, dan H. Oke. Ya, ini kita buat ininya ya. Oke, supaya kalau ada strip begini berarti ukurannya sama. Oke, ukurannya berapa nih? Ukuran panjang rusuknya adalah 12 cm. Oke, kita buat ya. Ukurannya 12 cm berarti yang ini 12 ya. 12, ini 12, ini juga 12. Nah, gitu ya. Yang pertama adalah yang A ya. Yang pertama yang A. Yang pertama yang A dulu. Oke, kita jawab yang A. Oke, yang A ini jarak titik A dan E. Mana yang A? Titik A ini, kemudian E-nya. Mana ini ya? Oh, ini gampang ya malah ya. Oke, ditanya AE ya. Ini malah mudah ya. Oke, kita buat garisnya ya. Oke, kita buat garisnya. Ini berarti ya. Iya, AE. Dari A ke E ya. AE. Berarti panjangnya berapa AE? Berarti panjang AE adalah panjang AE-nya berarti sama aja dengan panjang rusuk ya. Berarti AE yang pertama adalah AE itu adalah sama dengan panjang rusuk ya. S ya. S-nya 12 maka panjang AE adalah 12 cm. Oke, mudah. Yang pertama adalah sudah. Oke. Sekarang yang B, jarak titik A ke H ya. Titik A ke H. Berarti kita gambar oke warna lain ya, biru nih. Oke, dari titik A ke H. Oke, hanya ini. Oke, titik A ke H ya. Gambarnya disamain di satu tempat ya. Oke, dari titik A ke H. Nah, ini. Dari titik A. Nah, oke. Untuk buatnya di sini. Buat di sini ya.
Oke, oh ini kita geser aja nih. Kita habis dulu. Kita geser. Oke, sebentar. Kita geser ya. Oke, dibagi di sini deh, biar muat banyak ya. Oke, dah. Sekarang yang B. Yang B adalah panjang AH. Nah, yang B di sini. Sini deh boleh. Ya. AH, panjang A ke H. Panjang AH ini kita buat segitiganya. Kita sederhanakan ya. Kita sederhanakan bentuk segitunya di sini. Oh, sebentar. Ganti warnanya supaya sama dengan biru. Oke, ini D ya. Kemudian banyak rusuknya. Kemudian ini. Tambah banyak rusuknya. Kemudian ini. H ya. Jadi gambar garis ini. Pindahan ke sini ya. Supaya gampang. Oke, kita namakan tadi apa? Berarti ininya adalah A ya. Ini A. Kemudian ini H. Kemudian ininya D ya. D. Nah, kemudian siku-sikunya pasti ada siku-siku di sini ya. Siku-siku di sini. Nah, selalu dalam soal-soal dimensi 3 ini kita menggunakan namanya Pitagoras ya. Pitagoras karena terjadi pada segitiga siku-siku. Pada segitiga siku-siku itu berlaku apa namanya teorema Pitagoras. Oke, berarti kalau kita ditanya AH ya, kita ukurannya berapa AD? AD berapa panjang AD? AD itu sama panjang rusuk ya. Panjang rusuknya berarti 12. Berarti AD 12, kemudian DH 12 ya. Terus 12 juga sama. Oke, dia tanya adalah berapakah AH? Berapakah panjang AH ini? Oke, kita menggunakan teori Pitagoras. Berarti AH sama dengan ini AD dikuadratkan. Oke, gunakan teorema Pitagoras. Teorema Pitagoras ya. Oke, teori Pitagoras, teorema Pitagoras. Teorema Pitagoras. Selama apa namanya pada bidang apa, bangun ruang bidang bidang datar itu selalu menggunakan banyak teorema Pitagoras. Oke, dimana kalau misalkan ini ditanya AH, berarti kalau ditanya AH, AH adalah akar kuadrat dari jumlah kuadrat sisi-sisi lainnya ya. Maka sama dengan akar dari AH kuadrat, AH sama dengan akar AD kuadrat, AD kuadrat ditambah dengan DH kuadrat. Karena AH adalah sisi miring. Berarti kalau sisi miring ditanya adalah jumlah kuadrat akar-akar lainnya ya. Oke, berarti DH. DH kuadrat. Oke. Berapa panjang AD-nya? Panjang AD-nya adalah 12. Berarti 12 dikuadratkan ditambah dengan DH-nya juga 12. Oke, dikuadratkan ya. Berarti berapa 12 kuadrat? 144. 144 ditambah dengan 144. Ditambah dengan 144. Atau boleh juga kita tulis karena 144 tambah 144 288 ya. Atau kita tulis boleh seperti ini. Berarti artinya berarti 144 dikali 2 ya, ada 2. 144 dikali 2 sama aja. Nah, supaya gampang ini ya. 144 tambah 144 128 itu 144 dikali 2 sama aja. Nah, sekarang masalahnya lebih mudah jadinya. Jadi 144 itu berapa akarnya? Akar 144 adalah 12. 12 akar 2. Jadi kalau kita pisah nih sebenarnya gini ya. Itu sama dengan 144 dikali akar 2. Boleh seperti ini ya. Kita pisah ya. 144 akar 2. Oke, berarti akar 144 adalah 12. Berarti 12 akar 2. Nah, panjang AH adalah 12 akar 2. Oke, ini jawabannya. Oke, ini yang B. Kemudian yang C. Yang C jarak A ke G. Oh, ini dia benar ruang ya. Oke, kita buat ini deh yang mana? Yang ini ya, warna ini. Oke, dari A ke G. Ini G-nya.
ini G-nya, maka panjang dari A ke G jaraknya adalah ini. Oke, kenapa ini beda-beda ya? Ini namanya diagonal ruang ya. Diagonal ruang, tadi AH ini adalah diagonal sisi atau diagonal eh, bidang ya, diagonal bidang. Atau diagonal sisi ya. Sekarang AG, AG itu adalah diagonal ruang. Oke, kita buat dulu ya, kita buat dulu. Kita butuh garis bantuan ya, yaitu dari A ke C, kemudian dari C ke G. Nah, siku-sikunya di sini. Siku-sikunya ada di sini ya. Nah, ini juga segitiga siku-siku. Berarti kalau ada segitiga siku-siku seperti ini, kita gunakan teorema Pitagoras. Nah, ini segitiga ini ya. Oke, Pak Delmat, ini juga Pak Arsir. Mudah-mudahan kalian kebayang mana yang kita gambar nih ya. Kita sedang diskusikan. Oke, maka kita buat nih segitiganya, berarti kita buat segitiganya. Ini panjang AC ya, sama seperti panjang ukurannya ya. Oke, cuman kalau digambar sebenarnya lebih panjang ya. Tapi sebenarnya tidak. Ukurannya sama aja ya. Karena ini eh, terusnya sama. Kecuali ininya ya. Oke, berarti ini kita berikan tanda huruf ya, ininya. Ini adalah A, AC ya. Ini panjang AC-nya, diagonal sisi nih. Nanti AC sama dengan AH sama. Karena ini diagonal, apa namanya, diagonal sisi ya. Karena siku-sikunya di sini. Siku-sikunya ada di sini ya. Ke di B. Maka panjang AC, nah ini belum nih. Ini AC, ini H. Ini G, sorry maaf. Ini G ya. Yang ditanya adalah ini. Berapakah panjang ini? Oke, berapakah panjang AG? Nah, sementara ukurannya dari C ke G itu udah 12. Udah pasti ini 12 ya. Karena panjang rusuknya CG. Nah, sementara AC itu diagonal diagonal sisi ya, diagonal sisi. Nah, 12 12 Pitagoras ya sama ya. Maka AC karena diagonal sisi adalah 12 akar 2. Sama seperti AH ya. Jadi AC itu sama dengan AH. Oke. Jadi AC itu sama dengan panjang AC itu karena diagonal sisi itu sama dengan AH. Diagonal sisi sama dengan AH. Ini diagonal sisi ya. Diagonal sisi. Oke, DS. Oke, tulis saja lengkap ya. Diagonal sisi. Berarti kalau panjang rusuknya 12, maka diagonal sisinya adalah 12 akar 2. Perhitungannya dari mana, Pak? Dari sini samanya. Nah, dari sini. Oke. Jadi ini kita tulis di sini ukurannya adalah 12 akar 2. Nah, maka panjang AG ya dengan siku-siku di C nih, maka panjang AG adalah panjang AG yang kita cari nih, panjang AG apa namanya, apa jarak ya A ke G, itu kita gunakan teorema Pitagoras ya. Kita gunakan teorema Pitagoras di mana kalau mencari sisi miring adalah oke, akar kuadrat dari jumlah kuadrat sisi-sisi lainnya ya. Maka ini kita akarkan akar dari AC kuadrat karena AG adalah sisi miring ditambah dengan CG kuadrat. Oke, AC-nya itu adalah 12 akar 2 ya. 12 akar 2 dikuadratkan ditambah CG-nya 12 kuadrat. Oke, berarti sama dengan CG udah ya. Sekarang 12 akar 2 dikuadratkan. Di sini ya. Please, maaf. Ini kalau 12 kuadratkan 12 akar 2 dikuadratkan. Itu artinya 12 akar 2 dikali 12 akar 2. Oke, 12 akar 12 kali 12 144. 144 kemudian akar 2 kali akar 2 2. Maka sama aja berarti 288 ya. 144 kali 2 288. Oke. Ya, jadi sama dengan akar biar sama ini ukuran. Nah,
Berarti ini akar dari 112 akar 2 adalah 288 di sini ya. 12 akar 2 dikuadratkan 12 kali 12, 144 kali 2, 288. Jadi 288 ditambah 12 kuadrat 144. 144 ya. Terus ya. Nah, sekarang ke sini. Oke, sini biar oh, udah sini ya. Nah, sekarang 288 ditambah 144. Boleh nggak Pak tulis seperti ini? Jadi sama dengan berarti akar dari 288 itu 144 tambah 144 ya. Boleh kita tulis seperti ini. 144 ditambah 144 ini 288. Kemudian ditambah dengan 144. 144. Ya gitu ya. Ini kan 144 sama 144 288. Betul ya? Ini kan 288 ini. Jadi 288 Pak ganti dengan 144 tambah 144. Jadi artinya nanti mudah jadinya. Jadi sama dengan berarti akar dari 144 ada berapa? Ada 3 ya. 144 kali 3. Dikali 3. Berarti kita pisah aja. Berarti 144 dikali akar 144. 144 dikali dikali akar 3. Berarti akar 144 berapa? 12 ya. Jadi 12 akar 3. Oke, maka panjang AG adalah 12 akar 3. Nah, ini adalah 12 akar 3 ya. Ini panjang AG adalah 12 akar 3. Nah, sementara ini tadi panjang diagonal sisi adalah 12 akar 2. Oke, berarti dapat disimpulkan sebenarnya pada kubus itu diagonal sisi di mana-mana itu adalah S sisi akar 2. Sisinya berapa? Sisinya 12, berarti 12 akar 2 ya. Rumusnya adalah S akar 2. S itu adalah sisi. Kemudian diagonal ruang, ya seperti AG itu diagonal ruang ya, AG ini. Itu bisa kita rumuskan dengan S akar 3. Kalau sisinya 10, 10 akar 3. Kalau sisinya 12, 12 akar 3 ini ya. Oke, 12 akar 3 ya. Nah, jadi sudah ketemu nih. Kalau mau cara mudahnya seperti itu. Diagonal ruang 12 akar 3 ya, karena sisinya 12, diagonal sisi 12 akar 2. Gunakan rumus ini boleh silakan ya. Rumus ini ya. Mencari diagonal sisi sama diagonal ruang pada kubus. Oke, silakan dipahami terlebih dahulu. Oke, kita lanjut yang tadi A, B, C sudah, sekarang yang D. Jarak titik B dan X ya. Oke, kita gambar dulu. Kita gambar dulu ininya apa namanya? Eh, kubusnya ya sama supaya kelihatan juga. Oke, kita buat gambar kubusnya. Kayak di manakah letak X-nya? Oke, segini deh ya. Oke, ini juga kita bikin kotak. Kemudian kita hubungkan. Kita hubungkan kotak dua. Kemudian titik sudutnya dihubungkan. Oke. Kemudian kita namakan ini A, B, C, D. Kemudian E, P, F, G, dan H. Oke, kita buat ininya biar ini adalah ukurnya sama ya. Ukurannya sama. Oke, di mana ukurannya berapa? Ukurannya adalah 12. Ini 12 cm, ini juga 12 cm, ini juga 12 cm. Nah, sekarang jarak titik B ke X ya. Titik B ke X. Titik B mana titik B? Titik B ini, kemudian X-nya adalah pertengahan titik HD. Titik HD-nya adalah ini. Maka tengah-tengahnya sinilah kira-kira. Oke, ini adalah X-nya. Ini adalah titik X ya. Titik X-nya di sini, maka berapa jaraknya? Kita hubungkan garisnya dari B ke X ya. Nah, berarti kita butuh garis bantu.
Kita butuh garis bantu ini ya. Oke, biru aja deh. Oke, berarti kita butuh garis bantu ini. Nah, siku-sikunya berarti di sini. Siku-sikunya di D ya. Nah, gitu. Nah, ini kita gambar ya. Gambarnya kita pindahkan ya, part A. Kita arsir dulu deh. Kita arsir dulu gambar ini. Berapa ke panjang BX, jaraknya berapa gitu ya. Oke, kita gambar dulu supaya ini jelas. Kita pindahkan segitiganya ya. Segitiganya berarti ini setengahnya, kemudian ini DB, kemudian ini X, XB. Oke, kita berikan ini dulu. Ini berarti siku-siku di sini ya. Siku-sikunya di sini, di D. Kita namakan ini D. Siku-sikunya di D. Kemudian ini B. Kemudian ini X. Nah, yang ditanya adalah berapakah BX? Di mana ukuran XD berarti setengahnya ya. Setengahnya. Karena ukuran setengah ya. Berarti kalau ini 12 berarti sama-sama 6 ya. Berarti sama-sama 6 nih. Berarti ini 6 cm, ini 6 cm. Karena pertengahan. Titik X-nya adalah pertengahan HD. Oke, berarti ini 6, ukurannya 6 cm. Kemudian DB-nya adalah diagonal sisi. Nah, DB adalah diagonal sisi berapa? Kalau 12 akar 2 berarti diagonal sisi DB adalah, dijelasin sini ya. Itu DB itu adalah diagonal sisi. Diagonal sisi. Oke. Diagonal sisi. Oke, bisa gunakan ini. Berarti S akar 2. S-nya adalah ini. S-nya 12. Sisinya panjang rusuknya 12. Oke, ini ya. Oke, berarti sama dengan berapa? Berarti sama dengan DB-nya adalah, berarti nggak kelihatan kalau warna ini. Oke, berarti S-nya 12, 12 akar 2. 12 akar 2 DB, DB. Maka DB-nya kita tulis ini ya. 12 akar 2. 12 akar 2, kemudian DX-nya 6. Maka panjang XB gunakan teorema Pitagoras. Karena pada segitiga siku-siku. Oke, gunakan teorema Pitagoras. Maka panjang BX, oke, panjang BX sama dengan akar kuadrat dari DB jumlah dari sisi lainnya. Oke, karena BX adalah sisi miring. DB kuadrat ditambah DX kuadrat. Oke, DX kuadrat. Oke, DB-nya sudah ketemu berapa? 12 kuadrat akar 2 kuadratin. 12 akar 2 dikuadratkan ditambah DX-nya adalah 6 kuadrat. Oke, berarti sama dengan 12 akar 2 kuadratkan sudah ketemu tadi ya. Berapa tadi? 12 atau 44 kali 2 itu 288. 288 ditambah 6 kuadrat 36. Tadi udah ketemu berapa nih? Berarti akar dari berapa jadinya? 320 berapa? 324 ya? 324. 324. Oke, bagaimana kalau 324 ini kita sederhanakan? Dari sini ya. Oke, 324 ini kita bisa tekan ya. Oke, 324 ini boleh kita tulis menjadi sama dengan, berarti 4 dikali 81 bisa. Saya dari akar 81. Coba 81 kali 4, 324 ya. Oke, 324. Oke, berarti akar 4-nya 2, kemudian akar 81-nya 9. Maka 2 kali 9 adalah 18. Maka panjang BX adalah 18 cm. 18 cm. Oke, silakan dipahami terlebih dahulu. Oke, kita lanjut yang E ya, jarak titik X dan Y.
Y-nya adalah merupakan pertengahan AB. Kita gambar lebih dahulu. Oke, kubusnya di mana titik X-Y ya. Oke, kita buat ininya kotak. Kemudian kita buat kotak lagi. Oke, kita hubungkan kotak-kotaknya hingga menjadi kubus ya. Titik sudutnya kita hubungkan. Oke, nah, supaya terlihat jelas ya. Nah, supaya terlihat jelas, Pak geser sedikit ininya apa? Di mana titik A-nya Pak geser di sini. Biar nggak ketutup ya. Mana titik X-Y-nya. A, B, C, D-nya pindah ke sini. Kemudian di sini, maaf. Di sini ikutan A. Sejajar dengan A ya. E, F, G, kemudian H-nya di sini. Ya, ini H ya. Oke, dah. Nah, sekarang kita beri juga lambang ukuran yang sama ya. Strip semuanya strip satu, berarti artinya ukurannya semuanya sama, yaitu 12. Penyerusnya 12 ya. Oke, kita berikan ukuran 12 cm. Yang ini 12, yang ini 12, yang ini juga 12. Pertanyaan adalah titik X. Titik X itu tadi pertengahan. Pertengahan HD. Oke, titik X di sini tadi pertengahan HD ya. Oke, di sini kira-kira pertengahan. Kita buat, kita bagi dua. Ini berarti ini sama nih panjangnya, yaitu 6 ya. Oke, ini titik X kita namakan titik X, panjangnya ini 6. Karena setengahnya, ini 6 juga. DH-nya adalah 12. Kemudian titik Y merupakan pertengahan HB. Nah, titik Y adalah pertengahan dari AB. Mana AB? AB ini ya. AB, maka pertengahan sini. Maka tengah-tengahnya di sinilah kira-kira. Ini adalah titik Y. Titik Y-nya ini. Nah, kita hubungkan X ke Y. Nah, berapakah jaraknya? Berarti kita butuh garis bantu. Nah, garis bantu dari D ke Y. Ya, ya, Ando sebentar. Kurang kelihatan. Dari D ke, nah, berarti kita siku-siku di D ya. Siku-sikunya berarti ada di D ini. Nah, kita arsir segitiganya. Ini segitiga yang perlu kita cermati. Nah, untuk menentukan berapa panjang dari jarak dari X ke Y. Kita buat segitiganya. Di sini kita buat seperti ini supaya oke, tidak bingung. Nah, biar kelihatan. Ya, ini adalah, nah ini kemudian kita namakan ini D. Oke, D-nya di sini, D-nya ada di sini. Kemudian Y, nah, ini Y, Y ada di sini. Kemudian X, siku-sikunya di D. Nah, siku-siku di D. Nah, sekarang yang belum ketahuan adalah, nah kalau DX sudah ketahuan, ukurannya adalah, kalau DX ukurannya 6 cm, kemudian DY, nah DY belum ketahui ya. Nah DY kita cari dulu, DY adalah siku-siku di sini. Kita gunakan Pitagoras juga, nah, siku-siku di sini di A nih, kita DY ya, berarti kita cari DY. Oke, kita buat juga deh segitiganya, nah, untuk mencari DY. Oke, kita mencari DY berarti ada segitiga, seperti ini. Oke, segitiga, siku-sikunya di A. Oh, nyambung ya, nyambung dah ya. Kemudian ini kita namakan ini apa? A ya. A siku-sikunya di A, siku-sikunya di A nih. Kemudian ini Y-nya, ini Y-nya, kemudian ini D. Nah, sementara kalau AY itu setengahnya. Nah, ini juga sama setengah ya. Ini sama ini sama nih panjangnya. Nah, berarti setengah dari 12 adalah 6. Berarti ini 6 nih. AY 6. Berarti AY panjangnya 6, kemudian AD panjangnya adalah 12. Oke, berarti panjang DY itu adalah, nah itu bisa kita cari dengan Pitagoras. Maka panjang DY kita cari DY dulu ya. Nah, ini panjang DY-nya di sini kita cari. DY oke, sama dengan dari adalah akar dari AY kuadrat jumlah kuadrat sisi lainnya. Karena DY adalah sisi miring. Ditambah dengan AD kuadrat. Oke.
Nah, ya. Oke, sama dengan akar dari AY berapa? AY 6. 6 dikuadratkan ditambah AD-nya 12. 12 kuadrat. Berarti sama dengan, berarti 6 kuadrat 36. Kemudian 12 kuadrat 144. Ada yang sudah ketemu? Kemudian dijumlahkan berapa dapatnya? Berarti akar dari berapa? 180 ya? 180. Ada yang sudah ngitung nih? 180. Oke, sentimeter. Gak apa-apa. Dalam bentuk akar gak apa-apa ya. Boleh juga 90 kali 2 boleh. Ada yang 9 kali 20 ya. Atau berapa? 36 boleh juga 36 ya. Oke, 36 kali 5 ya. Bisa ya. Nah, seperti ini gak apa-apa. Nah, udah. D adalah akar dari 180. Nah, sementara kita balik lagi sini. Nah, baik, berarti DI sudah ketemu nih. DI panjangnya adalah akar dari 180. Berarti udah ketemu nih, bisa nih. Maka panjang XY yang kita cari nih, XY, berarti panjang XY adalah sudah ketemu bisa. Ya, maka panjang XY adalah Pythagoras juga akar dari apa DY kuadrat, sisi lainnya karena XY juga sisi miring. DY kuadrat ditambah DX kuadrat. Oke, DX kuadrat. Oke, berarti sama dengan DI sudah ketemu nih. DI-nya adalah akar dari 180. Kemudian dikuadratkan. Nah, nanti akarnya hilang ya kalau akan dikuadratkan ya. Kemudian DX-nya adalah 6. Kita kuadratkan. Berarti sama dengan, oke, misalkan akar 5 ya. Akar 5 dikuadratkan. Maka akar 5, akar 25, 5 jadinya kan. Maka akarnya hilang. Jadi kalau bentuk akar kita kuadratkan maka akarnya hilang ya. Ini juga sama ya. 180 dikuadratkan berarti 180. Ditambah dengan 6 kuadrat 36. Maka kita jumlahkan hasilnya berapa? Akar dari 200 berapa? 216 ya. 216 ya. 216. Oke, 216 bisa nggak nih? Oke, 216 bisa ya. 36 kali 6 ya. Oke, bisa. Coba 36 kali 6 berapa jadinya? 36 kali 6 bisa nih ya. Ini ya. Jadi langsung aja ya, bisa kita gunakan lagi. 216 itu sama aja dengan akar 36 dikali akar 6. Ya. 36 kali 6, 216 ya. Sudah hitung, berarti tinggal akar 36, akarnya adalah 6. Jadi 6 akar 6. Nah, kalinya kita hilangkan ya. Berarti maka panjang XY itu adalah 6 akar 6 cm. Oke, oke demikian penjelasan Pak. Yang mudah-mudahan yang bertanya jadi paham ya. Oke, dan sekiranya video ini bermanfaat menurut kalian, silakan like dan subscribe. Oke, sampai ketemu di video-video pelajaran berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.